semuanya, salam sejahtera. Nama saya Al-Zahra dengan NIM 260-223-7731, mahasiswa BINUS Online Learning, jurusan akuntansi. Halo semuanya, salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Nitya Gista Prameswari dengan NIM 260-223-9270 dari jurusan akuntansi Bina Nusantara Online Learning. Kami akan menjelaskan tentang evaluasi penggunaan software akuntansi Accurate dengan menggunakan model Unified Theory of Acceptance and Use of Technology atau UTAUT 2. Dengan saya sendiri, Nurtia Gisa Prameswari, dan rekan saya, Al-Zahra. Dimulai dari latar belakang, perangkat lunak akuntansi adalah program yang diciptakan untuk dapat mempermudah pekerjaan akuntan. Accurate adalah software yang mempermudah pencatatan transaksi penjualan dan pembelian, pengelolaan stok barang, serta penyusunan laporan keuangan. Tingkat pertumbuhan pengguna Accurate per tahunnya rata-rata 25% sejak tahun 2023 hingga Mei 2024. Tren pengguna software Accurate mengalami peningkatan sebesar 23%. Meskipun telah ada beberapa studi serupa, hasilnya belum menunjukkan kesimpulan yang saling berkaitan. Ini menjadi salah satu alasan utama dilakukannya penelitian ini. Di samping fakta bahwa penelitian yang menerapkan model UTAUT 2 pada software akuntansi Accurate masih jarang dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pengaruh model UTAUT 2 terhadap niat penggunaan Accurate di Kota Bandung dan Jakarta. Selanjutnya, tinjauan pustaka pada penelitian ini. Yang pertama, sistem informasi. Sistem informasi adalah kumpulan subsistem yang saling terhubung dan bekerja sama, membentuk satu kesatuan yang saling berinteraksi. Sistem ini melakukan pengolahan data dengan menerima input berupa data, mengolahnya, dan menghasilkan output berupa informasi untuk pengambilan keputusan. Yang kedua, Accurate. Accurate merupakan software akuntansi yang menyediakan berbagai modul untuk mempermudah manajemen bisnis, termasuk modul pembelian, penjualan, persediaan, buku besar, kas bank, aktiva tetap, RMA, dan proyek. Yang ketiga, SDGs. SDGs atau Sustainable Development Program merupakan suatu komitmen global yang berisikan 17 tujuan utama sebagai upaya untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan. Yang terakhir, UTAUT 2. Model teoritis khusus ini terdiri dari 4 konstruksi mendasar: performance expectancy, effort expectancy, social influence, and facilitating conditions. Model penelitian UTAUT telah berkembang menjadi UTAUT 2, yang bertujuan untuk menyelidiki penerimaan dan pemanfaatan teknologi dalam konteks konsumen. UTAUT 2 memperkenalkan 3 faktor baru, yaitu hedonic motivation, value, and habit. Lalu selanjutnya ada kerangka penelitian pada H1 yaitu performance expectancy dan H4 facilitating condition memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap behavioral intention software Accurate di Kota Jakarta dan Kota Bandung. Lalu H2 effort expectancy dan H3 social influence tidak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap behavioral intention software Accurate di Kota Jakarta dan Kota Bandung. Sementara H5 yaitu facilitating conditions memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap use behavior software Accurate di Kota Jakarta dan Kota Bandung. Selanjutnya, untuk H6 yaitu hedonic motivation tidak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap behavioral intention software Accurate di Kota Jakarta dan Kota Bandung. Sementara H7 price value dan H8 habit memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap behavioral intention software Accurate di Kota Jakarta dan Kota Bandung. Lalu H9 habit dan H10 behavioral intention memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap use behavior software Accurate di Kota Jakarta dan Kota Bandung. Selanjutnya ada metodologi penelitian, yaitu sampel penelitian terdiri dari pengguna Accurate, sampel diambil dengan metode purposive sampling, data penelitian berbentuk kuesioner melalui Google Form, data dianalisis dengan aplikasi SPSS versi 26, dan yang terakhir operasional variabel menggunakan skala Likert dengan rentang skala 1-5. Selanjutnya ada hasil penelitian uji T dengan T-tabel sebesar 1,980, maka berdasarkan tabel di samping dapat disimpulkan bahwa performance expectancy memiliki nilai T hitung sebesar 2,461 yang lebih besar dari T-tabel dan nilai signifikansi sebesar 0,015 yang mengartikan bahwa performance expectancy memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap behavioral intention.
Lalu kemudian effort expectancy memiliki nilai T hitung sebesar 0,577 yang lebih kecil dari T tabel dan nilai signifikansi sebesar 0,565 yang berarti effort expectancy tidak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap behavioral intention. Lalu ada social influence yang memiliki T hitung sebesar 0,492 yang lebih kecil dari T tabel dan nilai signifikansi sebesar 0,624. Yang menyatakan bahwa social influence tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap behavioral intention. Lalu, facilitating condition memiliki T hitung sebesar 2,485 yang lebih besar dari T tabel dan nilai signifikansi sebesar 0,014, yang berarti FC memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap behavioral intention. Dan selanjutnya ada hedonic motivation yang memiliki T hitung sebesar 0,275 yang lebih kecil dari T tabel dan nilai signifikansi sebesar 0,784 yang berarti tidak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap behavioral intention. Lalu price value memiliki T hitung sebesar 2,214 yang lebih besar dari T tabel dan nilai signifikansi sebesar 0,029 yang berarti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap behavioral intention. Dan habit memiliki T hitung sebesar 2,397 yang lebih besar dari T tabel dan nilai signifikansi sebesar 0,018 yang memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap behavioral intention. Lalu selanjutnya ada hasil uji T terhadap use behavior. Dengan T tabel sebesar 1,980, maka berdasarkan tabel di samping dapat kita simpulkan bahwa facilitating condition memiliki nilai T hitung sebesar 3,095 yang lebih besar dari T tabel dan nilai signifikansi sebesar 0,002 yang berarti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap use behavior. Lalu habit memiliki nilai T hitung sebesar 4,255 yang lebih besar dari T tabel dan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang berarti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap use behavior. Lalu behavioral intention memiliki nilai T hitung sebesar 2,733 yang lebih besar dari T tabel dan nilai signifikansi sebesar 0,007 yang berarti memiliki nilai positif dan signifikan terhadap use behavior. Selanjutnya ada hasil penelitian uji koefisien determinasi yang menunjukkan nilai adjusted R-square yang didapatkan pada model regresi variable dependent behavioral intention adalah sebesar 0,877 atau 87,7%. Hal ini menandakan bahwa variabel independent performance expectancy, effort expectancy, social influence, facilitating conditions, hedonic motivation, price value, dan habit memiliki pengaruh sebesar 87,7% terhadap behavioral intention. Sementara itu, pengaruh sisanya sebesar 12,3% dapat dianggap dipengaruhi oleh faktor atau variabel lain yang tidak diukur dalam penelitian ini dan berada di luar 4 variabel independen yang telah disebutkan. Selanjutnya ada hasil uji koefisien determinasi terhadap use behavior yang menunjukkan nilai adjusted R-square yang didapatkan pada model regresi variabel use behavioral adalah sebesar 0,834 atau 83,4%. Hasil ini menandakan bahwa variabel independent facilitating conditions, behavioral intention, dan habit memiliki pengaruh sebesar 83,4% terhadap variabel use behavior. Sementara itu, untuk pengaruh sisanya sebesar 16,6% dapat dikatakan dipengaruhi oleh faktor atau variabel lainnya yang tidak diukur dalam penelitian dan di luar kedua variabel independen yang telah disebutkan. Lalu ada kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian menggunakan model UTAUT2 dapat disimpulkan bahwa faktor performance expectancy, facilitating conditions, price value, dan habit memiliki pengaruh signifikansi terhadap behavioral intention software accountancy accurate, sedangkan effort expectancy, social influence, dan hedonic motivation tidak menunjukkan pengaruh signifikan. Pengaruh signifikan dari facilitating conditions, habit, dan behavioral intention terhadap use behavior menunjukkan bahwa pengguna yang merasa didukung oleh infrastruktur yang baik dan telah terbiasa menggunakan accurate cenderung terus menggunakan software tersebut. Lalu selanjutnya ada implikasi dari penelitian ini adalah bahwa untuk meningkatkan adopsi dan penggunaan accurate, pengembang harus memfokuskan upaya pada beberapa aspek. Yang pertama, meningkatkan kinerja software harus menjadi prioritas utama untuk memastikan bahwa pengguna merasa bahwa accurate memberikan manfaat yang jelas. Lalu kedua, dukungan infrastruktur yang memadai perlu disediakan agar pengguna dapat memanfaatkan software secara optimal.
Ketiga, strategi harga yang kompetitif dan sesuai dengan nilai yang ditawarkan oleh software harus dipertimbangkan untuk menarik lebih banyak pelanggan. Dengan mengatasi faktor tersebut, pengembang dapat meningkatkan niat dan perilaku penggunaan software yang pada gilirannya akan mendukung adopsi dan lebih luas dan penggunaan yang berkelanjutan. Saran dari penelitian ini berdasarkan hasil penelitian berikut beberapa saran untuk pihak-pihak terkait. Yang pertama bagi pengguna, disarankan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran mengenai aplikasi Accurate, serta mengajak rekan kerja untuk menggunakannya. Mengingat bahwa effort expectancy, social influence, dan hedonic motivation belum berpengaruh signifikan. Yang kedua, bagi pengelola aplikasi, disarankan untuk memaksimalkan aspek facilitating conditions yang terbukti mempengaruhi behavioral intention dan memanfaatkan aspek behavioral intention yang mempengaruhi use behavior untuk meningkatkan penggunaan aplikasi Accurate. Keterbatasan pada penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan yang dihadapi oleh peneliti. Di antaranya, yang pertama, penelitian ini dilakukan dengan skala atau ruang lingkup yang terfokus pada Kota Bandung dan Kota DKI Jakarta. Sehingga hasil penelitian yang didapatkan tidak memberikan jaminan bahwa hasil serupa juga akan didapatkan pada penelitian yang dilakukan di daerah lain di Indonesia. Yang kedua, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data kuesioner, sehingga tidak menutup kemungkinan jika hasil kuesioner yang didapatkan belum mencerminkan pendapat responden yang sebenar-benarnya. Sebagaimana terdapat faktor-faktor tertentu yang dapat memengaruhi proses pengisian kuesioner. Salah satunya terkait tingkat pemahaman responden yang berbeda-beda. Cukup sekian dari kami, terima kasih.